Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ismanur Atika beserta Yuliana dan Sinta akan menyampaikan materi kami mengenai tokoh tasawuf dan konsepnya Abu Mansur Al-Hajj. Untuk pemateri saya persilahkan. Biografi Al-Hallaj. Nama lengkap Al-Hallaj adalah Abu Al-Mughith Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi 244 sampai 309 Hijriah atau 857 sampai 922 Masehi. Al-Hallaj yang berarti pemintal benang lahir di Tur, sebelah timur Laut Baida, Persia atau Iran. Al-Hallaj adalah cucu dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub. Sebelum berusia 12 tahun, ia belajar menghafal Al-Quran dan menjadi seorang hafiz. Pada usia 16 tahun, dia telah pergi belajar pada seorang sufi yang terbesar dan terkenal, bernama Sahal bin Abdullah Al-Tustur di negeri Ahwaz. Kemudian, ia pergi ke Basrah dan belajar pada seorang sufi bernama Amr al-Makki. Dan pada tahun 264 Hijriah, ia masuk kota Baghdad dan belajar pada Al-Junaid yang juga seorang sufi. Dalam perjalanan hidupnya, ia pernah keluar masuk penjara akibat konflik dengan ulama fikih. Dari Baghdad, atas saran Al-Junaid, ia pergi ke Mekah. Di sana, ia menjalankan hajinya yang pertama. Setelah kembali ke Khuzistan, Al-Hallaj mulai menanggalkan baju gamis panjang kesufiannya dan kemudian memakai jubah agar dapat berbicara dan berdakwah secara lebih leluasa dan menemui sedikit kendala terhadap kalangan Mu'tazilah dan kalangan Syiah. Kemudian Al-Hallaj melakukan ibadah hajinya yang kedua bersama 400 orang pengikutnya. Tetapi beberapa kawan lamanya dari kalangan sufi menuduhnya menggunakan magic dan ilmu sihir serta membuat perjanjian dengan jin. Setelah haji keduanya ini, ia melakukan perjalanan panjang ke India dan Turkistan. Sekitar tahun 290 Hijriah atau 902 Masehi, Al-Hallaj kembali ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji yang ketiga kalinya sekaligus yang terakhir. Ia kembali ke sana dengan mengenakan murokkaah atau sehelai kain tambalan yang menutupi bahunya dan futo atau sejenis kain celana India yang melingkar di pinggangnya. Ketika wukuf di Arafah, Al-Hallaj berdoa agar Allah menguranginya menjadi tiada, menjadikan dirinya direndahkan dan ditolak, sehingga hanya Allah yang ada di dalam jiwa dan bibirnya. Pada tahun 296 Hijriah atau 908 Masehi, beberapa aktivis reformasi Sunni di bawah pengaruh seorang penganut aliran Hanbali, Barbahari, melakukan perebutan kekuasaan dan mengangkat Ibnu al-Mu'taz sebagai khalifah. 3 tahun kemudian, Al-Hallaj sendiri ditahan dan dibawa ke Baghdad sebagai korban kebencian Hamid, seorang pengikut Sunni. Al-Hallaj lalu dimasukkan ke dalam penjara selama 9 tahun. Akhirnya, pada tanggal 18 Zulqa'dah tahun 309 Hijriah atau 921 Masehi, Al-Hallaj dijatuhi hukuman mati. Ia dihukum bunuh dengan terlebih dahulu dipukul dan dicambuk, lalu disalib. Sesudah itu, dipotong kedua tangan dan kakinya, dipenggal lehernya, dan ditinggalkan tergantung bagian-bagian tubuh itu di pintu gerbang kota Baghdad, dengan maksud untuk menjadi peringatan bagi ulama lainnya yang berbeda pendirian. Karya utama Al-Hallaj. Semuanya ditulis dalam bahasa Arab, termasuk 27 riwayat, dikumpulkan oleh murid-muridnya sekitar 290 atau 902. Kitab Al-Tawasin, serangkaian 11 karya pendek. Puisi dikumpulkan di Diwan Al-Hallaj.
Ucapan termasuk di malam terakhirnya dikumpulkan di Akbar al-Hallaj. Karya tulisnya yang paling terkenal adalah kitab Al-Tawasin, di mana ia menggunakan diagram garis dan simbol untuk membantunya menyampaikan pengalaman mistis yang tidak dapat ia ungkapkan dengan kata-kata. Tawasin adalah bentuk jamak rusak dari kata to dan sin yang mengeja huruf to dan sin yang ditempatkan untuk alasan yang tidak diketahui di awal beberapa surah dalam Al-Quran. Panjang dan pokok pembahasannya berbeda-beda. Bab 1 adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad, misalnya. Sedangkan bab 4 dan 5 adalah perawatan kenaikan surgawi Nabi pada Mi'raj. Bab 6 adalah bab terpanjang dan dikhususkan untuk dialog setan atau iblis dan Tuhan, di mana setan menolak untuk tunduk kepada Adam. Meskipun Tuhan memintanya untuk melakukannya, klaim monoteistik setan bahwa dia menolak untuk tunduk di hadapan siapapun selain Tuhan, bahkan dengan resiko penolakan dan siksaan abadi. Digabungkan dengan bahasa liris dan kekasih yang gila cinta dari tradisi Majnun, kekasih yang kesetiaannya begitu total sehingga tidak ada jalan baginya untuk selain yang dicintai. Bagian ini membahas masalah pengetahuan mistik ketika pertentangan dengan perintah Tuhan, karena meskipun iblis melanggar perintah Tuhan, dia mengikuti kehendak Tuhan. Penolakannya menurut orang lain disebabkan oleh pemahaman yang salah tentang keunikan Tuhan dan karena penolakannya untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dalam kasih. Hallaj mengkritik kekasaran pemujaan. Al-Hallaj menyatakan dalam buku ini, jika Anda tidak mengenali Tuhan, setidaknya mengenali tandanya. Saya adalah kebenaran kreatif, karena melalui kebenaran, saya kebenaran kekal. Ana al-Haq. Al-Hallaj banyak meninggalkan karya-karya dalam beberapa bidang, namun semuanya hilang. Yang tinggal hanyalah kepingan-kepingan prosa dan syair yang berserakan. Ibnu Nadim sebagai seorang ahli riwayat telah mencatat karya-karya tulis kitab-kitab hanya 46 buah yang ditemukan, diantaranya adalah 1. Al-Ma'ruf Al-Mutawasitah wal Aliyah wa Al-Asma wal Kuliah. Yang kedua, kitab Al-Tauhid. Yang ketiga, kitab Mad al-Nabi Al-Watsal Al-A'la. Yang keempat, kitab Al-Usnul wal Al-Furu'. Yang keenam, kitab Al-Saifur fi Naqsid Duhur. Yang ketujuh, kitab Al-Abad wa Ma'bud. Yang ke-8, kitab Kaifa Kana wa Kaifa Yakun. Yang ke-9, kitab Huwa. Yang ke-10, kitab Siru Al-Alam wa Al-Tauhid. Yang 11, kitab Tawasin Al-Azal, dan lain-lain. Kitab-kitab itu hanya tinggal catatan, karena ketika hukuman dilaksanakan, kitab-kitab itu juga ikut dimusnahkan, kecuali sebuah yang disimpan penduduknya, yaitu Ibnu Atha dalam judul Tawasin Al-Azal. Dari kitab ini dan sumber-sumber muridnya dapat diketahui tentang ajaran-ajaran Al-Hallaj dan tasawuf. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah konsep tasawuf menurut Al-Mansur Al-Hallaj. Pemikiran Al-Hallaj yang sangat kontroversial, menonjolkan dan dianggap sebagai pemikiran yang ekstrim sepanjang sejarah tasawuf dalam Islam adalah ajarannya tentang hulul. Hulul artinya Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Fana bagi Al-Hallaj mengandung 3 tingkatan. Tingkat memfanakan semua pikiran atau tajrid taklid, khayalan, perasaan, dan perbuatan sehingga tersimpul semata-mata hanya kepada Allah, dan tingkat menghilangkan semua kekuatan pikiran dan kesadaran. Dari tingkat fana dilanjutkan ke tingkat fana al-fana. Peleburan wujud jati manusia menjadi sadar ketuhanan melarut dalam hulul, sehingga yang disadarinya hanyalah Tuhan. Paham bahwa Allah dapat mengambil tempat pada diri manusia bertolak dari dasar pemikiran Al-Hallaj.
yang mengatakan bahwa pada diri manusia terdapat dua sifat dasar, yaitu lahud ketuhanan dan nasut kemanusiaan. Menurutnya, Tuhan pun mempunyai sifat kemanusiaan di samping sifat ketuhanannya. Dengan dasar inilah, maka persatuan antara Tuhan dengan manusia bisa terjadi. Dengan persatuan inilah dalam ajaran Al-Halaj disebut Al-Hulul atau mengambil tempat. Pada Al-Halaj tersebut didasarkan oleh konsep penciptaan Adam. Menurutnya, sebelum Tuhan menciptakan makhluknya, dia hanya melihat dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya itu terjadi dialog antara dia dengan dirinya sendiri. Dialog yang di dalamnya tidak ada kata-kata ataupun huruf-huruf. Yang dilihatnya hanyalah kemuliaan dan ketinggian zatnya. Dan dia pun cinta terhadap zatnya itu, cinta yang tidak dapat disifatkan. Dan cinta inilah yang menjadi sebab dari segala yang ada, yaitu makhluknya. Kemudian dia pun mengeluarkan dari yang tiada bentuk dari dirinya, dan bentuk itu adalah Adam. Maka diri Adamlah Tuhan muncul dalam bentuknya. Dengan demikian, pada diri Adam terdapat sifat-sifat yang dipancarkan Tuhan, yang berasal dari Tuhan. Bentuk-bentuk Al-Hulul. Yang pertama, Al-Hulul Al-Jawari, yaitu dua, keadaan di mana esensi yang satu dapat mengambil tempat pada yang lain tanpa ada penyatuan, sebagaimana halnya terlihat air bertempat dalam tempayang. Yang kedua, Al-Hulul Al-Sayorani, ialah menyatunya dua esensi sehingga tempat hanya satu esensi, seperti zat cair yang telah mengalir dalam bunga. Yang kedua, An-Nur Muhammad. Ajaran Al-Halaj yang lain adalah tentang Haqiqah Muhammadiyah, yakni kejadian alam ini yang berasal dari Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Menurut Al-Halaj, bahwa Nabi Muhammad SAW terjadi dari dua wujud, yaitu wujud qadim dan azali, serta sebagai manusia, yaitu seorang nabi. Dari nur rupa yang qadim tersebut diambil segala nur untuk menciptakan segala makhluk. Nur Muhammad SAW bersifat qadim, tetapi berbeda dengan qadimnya Allah SWT. Tetapi perbedaannya hanyalah pada namanya saja. Qadim pada zat Allah SWT disebut lebih dahulu, sedangkan rupanya yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, Nabi dan utusan Allah yang mengalami kematian. Di dalam ajaran ini, Al-Halaj mengatakan bahwa Allah menciptakan ciptaannya yang pertama kali melalui nurnya, nur Allah, yang berasal dari sebagian dirinya, yang disebut sebagai Nur Muhammad. Menurut Al-Halaj, Nur Muhammad itu telah ada sejak dulu, sebelum ada penciptaan-penciptaan yang lain. Ia telah bersama-sama dengan Al-Haq sejak dulu. Ide Nur Muhammad ini menghendaki adanya insan kamil sebagai manifestasi sempurna pada manusia. Dari sini Al-Halaj, insan kamil Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa al-Masih adalah al-sayyid ala wujudillah, tempat terjadi dan berwujudnya Tuhan. Demikian juga hidup kewalian yang sesungguhnya ada pada kehidupan Isa al-Masih itu. Nur Muhammad merupakan pusat kosmopologi dan pusat kesatuan para nabi. Nabi-nabi dan nubuatnya merupakan sebagian saja dari cahaya Nur Muhammad. Dengan demikian, ada dua pengertian tentang Muhammad, yaitu Muhammad dipandang sebagai insan adalah Rasulullah yang bersifat baharu atau kudus, dan hakikat kemuhammadannya merupakan nur yang bersifat qadim dan azali. Tabiat ketuhanannya yang bersifat qadim disebut lahud, sedangkan tabiat kemanusiaannya yang bersifat baharu disebut nasut. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa maisturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.